Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada harga, ada barang. Semakin berharganya barang tersebut, semakin mahal harganya. Saudara, demikian juga dengan iman Kristen. Saudara, iman Kristen adalah terlalu berharga, sehingga saudara, harga berapapun layak untuk dibayarkan untuk kita tetap berjalan bersama Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya kepada Kristus, kita harus selalu menyadari bahwa ancaman bahaya dapat saja kita hadapi karena kita adalah pengikut Kristus. Namun hal itu bukan berarti bahwa sebagai orang percaya kita ini sengaja cari-cari ancaman bahaya. Apalagi karena kesalahan kita sendiri. Satu hal yang perlu kita insyafi bahwa anugerah Tuhan selalu cukup di dalam segala macam situasi dan kondisi yang kita alami. Saudara, Tuhan Yesus memang telah mengingatkan kita bahwa mengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Walaupun kita tidak mengalami ancaman bahaya yang seperti itu, di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita hendak ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, pastilah ada harga tertentu yang harus kita bayar. Saudara, kerelaan membayar harga karena Kristus menunjukkan iman dan persandaran kita kepada Kristus. Mari kita membaca Markus pasal 13 ayat 14 sampai 23. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayinya pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terjadi di kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Saudara, kota Yerusalem dikepung oleh pasukan Romawi. Dan saudara, dalam catatan sejarah, yang mati sangat banyak. Jumlahnya 1 juta lebih yang mati di sana. Banyak yang kelaparan, ada yang disalibkan. Saudara, peristiwa itu, peristiwa yang sangat mengerikan bagi orang-orang Yahudi, yaitu bait suci dirampas dan dihancurkan, diluluh lantakkan. Itu peristiwa yang sangat membuat trauma, itu sangat mengerikan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, janganlah kita membayar harga untuk hal-hal yang tidak perlu. Saudara, firman Tuhan berkata begini,
Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Saudara, memang mengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita orang Kristen, kita tidak perlu membayar harga untuk hal yang tidak perlu. Saudara, Tuhan Yesus memperingatkan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, saudara, itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang Romawi memasuki bait suci. Maka Tuhan Yesus berkata, maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Karena mereka tidak akan sanggup melawan tentara yang terlatih dari Romawi. Mereka pasti binasa. Sebaiknya lari. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, jangan ia turun masuk untuk ambil sesuatu di rumahnya. Karena nyawa lebih penting daripada pakaian dan barang-barang berharga apapun. Dan orang yang sedang di ladang janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita, jangan membayar harga untuk hal-hal yang tidak perlu kita harus bayar harga. Tetapi saudara, ketika kita perlu membayar harga karena Kristus, kita harus rela membayar itu. Bukan supaya kita punya jasa, tetapi karena Dia sudah membayar segala sesuatu dengan lunas dengan darahnya sendiri. Marilah saudara, kita hidup sebagai orang Kristen, kita cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Mari kita meneladani Kristus, supaya kita boleh semakin hari menampakkan keindahan Kristus. Yang kedua, saudara, situasi dan kondisi boleh saja mencekam kita. Tetapi ketahuilah, Tuhan, Dia mengendalikan segala sesuatu. Saudara, firman Tuhan berkata, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Saudara, kita bersyukur untuk perkataan ini keluar bukan dari nabi, tetapi dari mulut Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Saudara, dikatakan karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Saudara, Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu kondisi kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu air mata kita. Tuhan mengerti jeritan hati kita. Tuhan tahu kesengsaraan kita. Tuhan tahu penderitaan kita. Tuhan tahu ketika kita lemah. Ketika kita tidak berdaya. Ketika kita putus asa. Ketika kita sudah hampir pada titik kita menyerah. Saudara, Tuhan Yesus berkata, Tuhan mempersingkat waktunya, supaya engkau dan saya cakap menanggung pencobaan yang kau alami. Karena pencobaan-pencobaan yang engkau dan saya alami, pencobaan-pencobaan biasa, Tuhan, Dia tahu bagaimana menolong kita. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita ke depan, ada banyak hal yang terjadi. Kita tidak tahu. Mungkin kita menghadapi badai yang besar. Tetapi ingatlah satu hal. Dia mengenal kita. Dan kita ini miliknya. Dan Tuhan Yesus berkata, karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Saudara, engkau dan saya orang percaya. Alkitab katakan, engkau dan saya telah dipilih sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Bukan engkau yang memilih Kristus. Bukan saya yang memilih Kristus. Tetapi Kristus yang memilih engkau. Bukan engkau yang lebih dahulu mengasihi Dia. Bukan saya lebih dahulu mengasihi Dia. Tetapi Dia
terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Ketika kita masih musuh Allah, Dia telah mati bagi kita. Ketika kita pendurhaka, Dia telah mati bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah lawan kita? Jikalau Tuhan ada di pihak kita, apatah lagi Kristus telah mati bagi kita. Marilah kita menghadapi pergumulan, bersandar kepada kasih dan kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami dengar hari ini. Biarlah di tengah-tengah pergumulan hidup kami tidak gampang, kami ingat Tuhan, Engkau memperhatikan kami. Engkau mengendalikan supaya kami sanggup menang di dalam pergumulan hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.